Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM 2203-1037 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai etika bisnis dalam kewirausahaan. Nah, sebelum memasuki tentang etika bisnis dalam kewirausahaan, kita pasti tahu apa itu etika. Nah, etika itu sangat diperlukan dimanapun dan kapanpun, baik itu di lingkungan kita sendiri, di rumah, sekolah, kuliah, atau di universitas, dan lain sebagainya, apalagi di dalam bidang kewirausahaan. Nah, ketika kita akan membuka suatu bisnis di wilayah tertentu atau dimanapun, maka kita yang punya kewajiban untuk mengikuti aturan moral, aturan norma yang ada di wilayah tersebut. Nah, tapi kita juga harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada, dan bukan orang yang harus beradaptasi dengan aturan-aturan tersebut, maka harus kita sendiri. Nah, dalam bisnis pun ada norma-norma yang harus kita patuhi. Etika atau norma itu sendiri digunakan biasanya agar para pengusaha atau calon pengusaha tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati di berbagai pihak, dari berbagai pihak, sehingga ada kenyamanan, ketentraman, hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha-pengusaha lain atau dengan pelanggan dan dengan masyarakat sekitar. Ada juga sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Asal kata etika itu sendiri berasal dari Prancis, dari bahasa Perancis, etiquette, yang berarti kartu undangan. Nah, apa sih kaitan antara etika dengan kartu undangan? Nah, berbicara tentang itu, kaitannya yaitu etika dengan kartu undangan yang masa itu berkembang pada saat raja-raja Perancis sering mengundang tamu-tamu kenegaraan untuk satu kegiatan atau satu pesta, dan itu dilakukan dengan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan itu tercantum berbagai macam persyaratan, berbagai macam ketentuan mulai dari aturan main, termasuk dress code. Nah, ketika kita akan hadir di acara tersebut, termasuk segala hal yang harus dipatuhi, sehingga yang di luar dari ketentuan itu dianggap yang tidak diundang. Nah, itulah filosofinya, dan yang kemudian mengakar menjadi kata etika. Etika, aturan-aturan dimaksud adalah tidak sekedar aturan tertulis, tetapi aturan norma yang berlaku, yang didesain atau yang sudah menjadi budaya di satu wilayah atau tempat tertentu. Nah, ini juga akan terkait dengan etika dalam berwirausaha atau etika bisnis. Etika adalah tata tertib atau tata cara dalam hubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen lain, dengan customer, dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Karena masing-masing masyarakat, masing-masing kelompok punya beragam adat istiadat dan budaya yang tidak sama. Mereka punya aturan-aturan yang dibuat orang lain. Ternyata itu ada suatu keharusan. Nah, makanya dituntut untuk kita sebagai orang baru yang akan memulai suatu bisnis atau usaha atau wirausaha di suatu tempat tertentu, kitalah yang harus adaptabel dengan etika-etika tersebut, dengan bisnis yang ada di sana. Nah, silakan banyak bertanya, berdiskusi, mencoba mempelajari atau menganalisis lebih jauh kepada mereka-mereka yang lebih punya pengalaman tentang itu. Etika sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis. Nah, tingkah laku kita dalam berwirausaha atau perilaku secara umum manusia dalam satu kelompok tertentu atau masyarakat. Nah, tingkah laku itu perlu diatur. Kalau tidak ada aturan, kita seperti hewan yang hidup di hutan yang bebas, karena siapa yang kuat dialah yang menang. Dan siapa yang kalah, dia menderita dan mati dengan sendirinya. Nah, dan tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu. Bukan siapa yang kuat, tetapi berdasarkan norma yang memang sudah disepakati. Etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis. Yang pertama, dalam kode etik berbisnis dan berwirausaha, setiap pengusaha itu harus memiliki sebuah etika dan norma setiap pengusaha dalam sebuah bisnis.
Nah, itu tuh yang pertama, dalam kode etik berbisnis dan berwirausaha harus wajib jujur. Dan yang kedua, etika normal dari pengusaha itu bertanggung jawab. Nah, etika lain atau norma lain dari pengusaha yaitu menepati janji, disiplin, tak dengan hukum dan aturan yang ada di masyarakat, atau sebuah bangsa atau tempat usaha yang ada di masyarakat tertentu yang akan dikembangkan, yang mau membantu, dan karena usaha kita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, membantu masyarakat sekitar yang kadang-kadang punya dampak dan efek akibat usaha yang kita lakukan. Nah, komitmen dan menghormati orang lain. Komit terhadap segala sesuatu pada hukum, terhadap undang-undang, peraturan lain, terhadap perjanjian yang dibuat dan disepakati, dan prestasi. Nah, tujuan etika seharusnya memang sejalan dengan tujuan perusahaan atau lembaga atau organisasi-organisasi bisnis yang akan dikembangkan. Manfaatnya untuk lembaga, perusahaan dalam pergaulan menyenangkan bagi orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia, membina dan menjaga hubungan dengan siapapun, apakah dengan customer, dengan pelanggan dan produsen, dengan masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Melalui kode etik, setiap orang akhirnya menyadari bahwa kita memang memiliki komitmen yang baik, jujur dalam berbisnis, menyenangkan, bisa dipercaya. Produk yang dijual memang komit sesuai dengan kualitasnya yang kita ceritakan, sehingga persahabatan akan muncul. Setiap orang akan merasa senang dengan produk yang kita hasilkan, akan mau menjadi konsumen setia karena merasa puas dengan komitmen yang kita berikan. Pelanggan-pelanggan akan bertambah, pelanggan setia akan bertahan, sehingga kita akan mampu mempertahankan pelanggan, dan itu juga akan terus berkembang dan jelas memberikan keuntungan. Tidak hanya dari sisi hubungan sosial, tetapi dari sisi materi semakin tinggi. Tingkat kepercayaan konsumer atau masyarakat semakin tinggi, keyakinan dengan orang terhadap benda, terhadap produk atau jasa yang kita hasilkan, maka semakin banyak pelanggan, semakin banyak orang yang memanfaatkan atau membeli produk yang dihasilkan pula, dan itu jelas keuntungan materi. Jika sebaliknya, ketika kita tidak mengutamakan etika dalam berbisnis, maka kepercayaan pelanggan setia dan sebaliknya akan sulit didapatkan. Bicara soal etika, yang termasuk etika dalam berbisnis dan berwirausaha itu akan terkait sekali dengan sikap dan perilaku si wirausahawan. Nah, setiap perilaku pengusaha dan karyawan itu merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan, kepada customer terbaik. Sikap dan perilaku tersebut yang dimaksud dalam berwirausaha adalah sikap jujur dan bertindak, dan bersikap rajin, tepat waktu, tidak malas, dan murah senyum. Nah, jika kita mengamalkan yang itu tadi, maka pelanggan kita itu akan semakin setia dan semakin banyak. Karena ketika kita mengamalkan etika dalam bisnis, kita akan dinilai sebagai seseorang yang sangat menyenangkan bagi customer kita. Nah, pada sesi akhir ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda wirausahaan yang berhasil dan sukses. Nah, adapun beberapa cirinya mana tahu ada pada kita semua. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, seorang bisnismen atau wirausaha yang berhasil itu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam hidupnya, tidak seperti air mengalir saja, namun banyak bertindak. Dan yang kedua, memiliki inisiatif, tidak diam menunggu, atau ciri-ciri lainnya adalah bekerja keras. Nah, itulah beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda wirausahaan yang berhasil dan sukses. Dan masih banyak lagi tentunya. Nah, jadi sekian dulu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Karena waktunya yang terbatas, saya akhiri. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.